Satu. Baik, selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Di sini kami akan mempresentasikan dari prospek dan potensi circular economy dalam industri di Indonesia, mata kuliah SIB, kelas A. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri dan Maulana Nurfaik. Nah, berikut ini merupakan circular economy berdasarkan dari gambar yang kami cari. Pada pendahuluan, circular ekonomi atau ekonomi sirkular adalah sistem ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi limbah dan emisi, serta meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Nah, sistem ini berfokus pada penggunaan kembali atau reuse, daur ulang, recycle, dan pemulihan recovery sumber daya, serta mengurangi penggunaan sumber daya baru atau reduce. Nah, untuk pada latar belakangnya, latar belakang pertama, laporan The Ellen MacArthur Foundation, laporan yang diterbitkan oleh The Ellen MacArthur Foundation pada tahun 2017, menyebutkan bahwa penerapan circular economy dapat menciptakan 4,5 juta lapangan kerja baru di Indonesia pada tahun 2030. Lalu untuk studi case kedua pada kasus PT Indosemen Tunggal Prakarsa, studi ini dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada pada tahun 2020. Studi kasus ini menyebutkan bahwa penerapan circular economy oleh PT Indosemen Tunggal Prakarsa ini telah berhasil mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 1,5 juta ton per tahunnya. Nah, di sini akan dibahas mengenai problematikanya. Terdapat 3 problematikanya seperti kurang kesadaran masyarakat dan industri, kurang dukungan regulasi, dan terakhir kurang ketersediaan teknologi. Nah, untuk usulan perbaikannya terdapat 3 juga, seperti peningkatan kesadaran masyarakat dan industri. Di sini pemerintah perlu melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya penerapan sirkular ekonomi kepada masyarakat di industri Indonesia, lebih tepatnya. Dan pengembangan regulasi, seperti pemerintah perlu mengembangkan regulasi yang mendukung penetapan sirkular ekonomi. Regulasi tersebut dapat berupa peraturan atau perundang-undangan standar atau insentif. Dan yang terakhir, pengembangan teknologi. Pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi yang mendukung penerapan circular economy. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam konsep 5R, yaitu yang pertama ada reuse atau menggunakan kembali produk yang tidak digunakan lagi. Yang kedua ada recovery atau memulihkan, yaitu mengolah material limbah menjadi energi atau produk lain dengan nilai ekonomi. Yang ketiga ada reduce atau mengurangi, yaitu mengurangi penggunaan sumber daya, baik bahan baku, energi, maupun air. Kemudian yang keempat ada recycle atau mendaur ulang, yaitu mengolah material limbah menjadi bahan baku baru. Dan yang terakhir ada repair atau memperbaiki, yaitu memperbaiki produk yang rusak agar dapat digunakan kembali. Next. Selanjutnya masuk ke analisis. Jadi dari penerapan circular economy ini didapatkan beberapa manfaat yang dibagi menjadi 3 bagian besar, yaitu yang pertama adalah manfaat bagi industri, ada mengurangi biaya produksi, meningkatkan efisiensi, meningkatkan daya saing, menciptakan produk yang lebih inovatif dan ramah lingkungan. Kemudian yang kedua itu ada manfaat bagi lingkungan seperti mengurangi pencemaran tanah, air, dan udara, dan juga mengurangi pemanasan global. Dan yang ketiga ada manfaat bagi masyarakat, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia, meningkatkan kesehatan, dan menciptakan lapangan kerja baru. Next. Selanjutnya di sini ada beberapa contoh penerapan sirkular ekonomi di Indonesia. Ada PT Indosemen, yaitu PT Indosemen Tunggal Prakarsa memanfaatkan limbah batu kapur untuk menghasilkan semen. Limbah batu kapur ini diolah menjadi briket batu kapur yang nanti akan menjadi bahan bakar untuk proses produksi semen. Kemudian yang kedua ada PT Unilever Indonesia, di mana dia menggunakan kemasan botol plastik yang dapat didaur ulang. Kemudian kemasan botol plastik yang sudah digunakan dikumpulkan dan diolah kembali menjadi bahan baku baru untuk pembuatan botol plastik. Dan yang terakhir ada PT Coca-Cola Indonesia, di mana mereka menggunakan kemasan botol kaca yang dapat didaur ulang. Kemudian kemasan botol kaca yang sudah digunakan dikumpulkan dan diolah kembali menjadi bahan baku baru untuk pembuatan botol kaca. Next. Kemudian dari studi kasus yang sebelumnya ini dapat dihubungkan ke salah satu komponen dari 5R, yaitu recycle. Yang pertama ada PT Indosemen Tunggal Prakarsa. Limbah batu kapur ini diolah menjadi briket batu kapur yang kemudian digunakan sebagai bahan bakar untuk proses produksi semen. Hal ini dapat mengurangi penggunaan bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak bumi. Yang kedua ada PT Unilever Indonesia, dapat meningkatkan efisiensi produksinya dengan menggunakan bahan baku daur ulang untuk pembuatan kemasan botol plastik.
Kemudian terdapat informasi tambahan yaitu menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebanyak 3,2 juta ton sampah kaca dihasilkan di Indonesia pada tahun 2021. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 5,1% yang dapat didaur ulang. Dengan menerapkan prinsip recycle, PT Coca-Cola Indonesia dapat berkontribusi untuk mengurangi jumlah sampah kaca di Indonesia. Next. Kemudian kesimpulan dari pembahasan ini yaitu penerapan circular economy merupakan hal yang bagus untuk keberlanjutan industri di Indonesia. Circular economy dapat membantu industri untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, dan menciptakan lapangan kerja baru. Kemudian untuk rekomendasi yaitu dapat untuk mendorong penerapan sirkular ekonomi di Indonesia diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak, antara lain pemerintah, pemerintah industri, dan masyarakat. Kemudian pemerintah perlu mengembangkan regulasi yang mendukung penerapan sirkular ekonomi, serta memberikan dukungan bagi pengembangan teknologi yang mendukung penerapan sirkular ekonomi. Dan yang terakhir, industri perlu meningkatkan kesadaran dan komitmen terhadap penerapan sirkular ekonomi. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya penerapan sirkular ekonomi. Next. Baik, terima kasih dari gitu deh pokoknya. Udah dikatai